Ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup, yang telah menjadikan kami, yang telah memberikan kami kehidupan dan memerdekakan kami di dalam kasih Kristus. Kami mendengarkan firman-Mu, berikan kami hikmat dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat siang menjelang sore bagi kita semua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Di sana kita akan membaca ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-36. Namun kita hanya membacakan ayat-ayat yang hanya 36 dan 34 dan 31. Dan juga ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31 katanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi tema kita pada saat ini adalah merdeka di dalam Kristus. Merdeka di dalam Kristus adalah bukan hal yang segampang kita untuk mengucapkan merdeka dalam Kristus. Begitu pula dengan kita mengatakan bahwa merdekalah Indonesia. Namun kalau kita melihat latar belakang kemerdekaan, ada yang namanya pengorbanan, ada yang namanya pertumpahan darah, ada yang namanya kematian, ada yang namanya merelakan nyawanya, keluarganya, merelakan seluruh hartanya untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Begitu pula dengan kita di dalam Kristus. Ada yang namanya seorang yang mengorbankan dirinya, ada yang namanya pertumpahan darah, ada yang namanya mengorbankan seluruh keberadaannya untuk mewujudkan sebuah kemerdekaan. Kita tahu arti kata merdeka adalah bebas. Kalau kita sudah bebas dari penjajah, kita sudah bebas dari keterikatan perbudakan, kita sudah bebas dari yang namanya untuk hidup di bawah tekanan orang lain. Lalu kalau kita juga sudah merdeka di dalam Kristus, sama artinya juga kita sudah bebas dari tekanan dosa, dari segala ikatan dosa, dari segala apa yang mengikat kita, terutama hukuman mati yang kekal. Kita sudah bebas kalau kita sudah memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. Ada 3 hal yang harus kita pelajari pada saat ini, yaitu adalah untuk dengan cara apa kita merdeka di dalam Kristus. Negara Indonesia ini merdeka bukan dengan cara untuk membiarkan kita terus hidup di dalam jajahan atau menjual kedaulatan rakyat kita. Tapi dalam hal ini ada cara untuk kita merdeka di dalam Kristus. Yaitu poin yang pertama adalah kita harus menerima Kristus. Ayat yang ke-35 dan 36 di sana dia berkata, kalau kita tidak menerima Kristus sebagai yang telah menjadi memerdekakan kita, mustahil kita merdeka, karena hanya Yesus yang telah mati di atas kayu salib, hanya Yesus yang telah menebus kita, hanya Yesus yang telah menumpahkan darahnya dan menjamin dialah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Di luar Kristus tidak bisa memerdekakan kita. Tidak ada yang bisa melepaskan kita daripada hukuman kekal. Untuk itu setiap kita, kalau kita ingin merdeka di dalam Kristus, lepas daripada hukuman kekal, lepas daripada kebinasaan kekal, maka kita harus menerima Kristus sebagai pahlawan kita. Kita harus menerima Kristus, mengakui pengorbanannya. Dia sudah bilang di atas kayu salib, sudah selesai. Jadi jangan kita mencari siapa yang bisa memerdekakan kita. Darah anak domba, darah domba tidak bisa. Atau melakukan hukum Taurat, tidak bisa. Tetapi kalau kita memiliki iman kepada Kristus, itulah yang menjadi memerdekakan kita. Yang kedua adalah yaitu kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Ayat 31. Mengapa kita harus tinggal di dalam firman Tuhan? Di dalam kitab Mazmur berkata, firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan,
Bagaimana kita bisa menjalani, mengisi kehidupan kemerdekaan itu. Bagaimana kita tahu memberikan buah kehidupan kemerdekaan. Bagaimana kita tahu rencana Allah selanjutnya dalam hidup kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tinggal di dalam firman Tuhan sebagai orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Supaya kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Supaya kita tahu bagaimana cara hidup di dalam kemerdekaan. Makanya kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu yaitu adalah kita harus mengetahui kebenaran Allah. Ayat 32. Di sana dia berkata demikian. Kalau kita tidak mengetahui kebenaran daripada Allah, bagaimana kita bisa menjalani hidup kita sebagai orang yang sudah merdeka? Bagaimana kita bisa mengasihi? Bagaimana kita bisa mengampuni? Bagaimana kita mewujudkan buah-buah roh? Bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi orang lain? Bagaimana kita bisa memberitakan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa memberikan diri untuk melayani Tuhan? Kalau kita tidak tahu kebenaran daripada Allah. Oleh karena kebenaran daripada Allah, itulah yang akan menuntun kita kepada kemerdekaan yang sempurna. Oleh karena kebenaran daripada Allah, itulah kita bisa membangun kehidupan yang rukun satu dengan yang lain. Oleh karena kebenaran daripada Allah, kita bisa memiliki yang namanya kehidupan yang sosial, yang benar, yang baik, yang membawa damai dan sukacita bagi orang lain. Kehidupan kita akan menjadi benar di hadapan Allah, dan kehidupan kita juga akan menjadi benar di hadapan sesama kita. Dan hal itu akan mewujudkan bagaimananya kita sudah hidup di dalam kemerdekaan Kristus. Dalam hal ini mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika tema yang kita bahas pada pagi hari dan menjelang siang atau sore hari ini yaitu adalah merdeka di dalam Kristus. Dengan 3 cara, yaitu kita harus menerima Kristus. Kedua, kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Dan ketiga, kita harus mengetahui kebenaran daripada Allah. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, meneguhkan iman kita di dalam Kristus Yesus, dan meyakinkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, berkati dalam hidup kami, memampukan kami hidup sebagaimana orang yang sudah merdeka di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.